Kenapa ada kejahatan? Kenapa ada kemalingan? Karena orang sudah jadi. Enggak ada saya ngomong begitu. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, ulama besar dari Al-Azhar, Mesir, Kairo, kata beliau, apa makna setan diikat bulan Ramadan? Supaya orang yang selama ini menyalah-nyalahkan setan, hari ini dia sadar bahwa ternyata hari ini dia buat salah bukan karena setan. Selama ini orang datang ke saya, Ustaz, tolong bacakan ayat kursi, ruqyah, suamiku tak sembahyang. Salah setan. Suami gatal, salah setan. Bini jadi mak lampir, salah setan. Ah, di bulan Ramadan ini baru kalian tahu, kata setan. Aku aja diikat, kata setan. Nggak ada lagi kok aku goda. Dia lebih setan dari aku lagi, gitu dia. Mudah-mudahan malam yang ketiga puasa kita sudah 2 hari, betul-betul kita ini kamtipmas, keamanan, ketertiban, masyarakat yang baik dan masyarakat yang somat, masyarakat yang soleh, sesuai dengan doa kita, Rabbi habli minas sholihin. Dari mana Ustadz bilang bulan puasa ini bisa menjadi orang kamtip, aman dan tertib? Ibu pagi masakan bekas sahur ada ayam goreng, ada ikan slice, ada ikan patin, ada udang, ada kepiting. Pas membersihkan dapur jam 8 pagi, suami sudah pergi kerja, anak sudah pergi sekolah. Mau ibu mencicipi makan pagi itu? Enggak mau. Kenapa tidak mau? Karena saat itu bukan diawasi polisi, bukan karena ada inspektorat jenderal, bukan ada CCTV, karena dia merasa diawasi. La ta'khuzuhu sinatu, yang mengawasi adalah dia yang tidak mengantuk dan tidak tidur, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebetulnya bulan Ramadan tugas bapak-bapak polisi ini ringan, insya Allah. Amin ya Rabbal. Mana ada orang jahat bulan puasa? Ada orang mengajak ibu, mengajak bapak menceritakan aib orang. Macam mana laki syanu, macam mana bini syanu, macam mana menantu syanu, macam mana tetangga syanu. Jangan ceritakan aib orang lain. Stop. Ingat ceramah Ustaz Somad, habis pahala kita. Diam. Terus gimana? Nanti habis buka kita sambung. Inilah masalahnya. Masalahnya orang Islam ini baiknya waktu puasa aja. Betul? Betul pula katanya. Orang Islam disuruh puasa supaya kamtip, keamanan dan ketertiban. Tidak ada orang puasa yang terlambat. Kalau mau nengok orang Islam yang tepat waktu bulan puasa lah. Ada orang Islam yang lambat waktu bulan puasa? Mana ada? Bulan puasa ini orang Islam on time, tepat waktu. Mana buktinya? Azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung dibuka. Kalau mau nengok orang yang paling tepat waktu, tengoklah di bulan puasa. Makanya mudah-mudahan semangat keamanan dan ketertiban di bulan puasa ini kita bawa nanti ke bulan Maret, bulan Syawal. Kita bawa ke bulan Syawal, kita lanjutkan keluar, karena Ramadan ini adalah bulan pelatihan. Bulan apa? Bulan pelatihan. Apanya yang dilatih? Inilah yang akan saya sampaikan. Yang dilatih selama bulan Ramadan ini ada 5. Berapa yang dilatih? 5. Kira-kira yang 5 ini bisa diingat? Apabila bisa, belum disampaikan. Ingat yang 5 ini, anak-anak ingat baik-baik. Nanti saya suruh naik ke atas, saya suruh ulang dari nomor 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang dilatih selama bulan puasa ini? Ini juga bahan untuk Pak Kapolda, Pak Kapolres, Bapak Dandim, Ibu Bupati. Besok tanya kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang berkepala maupun tak ada kepala. Apa yang disampaikan Ustaz Somad tadi malam? Oh,
Ustaz kan ceramahnya di Polres Siak, mana sampai ke Pemda? Bisa ditonton di channel Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Ini bunga-bunga di Polres Siak ini asli nih. Alhamdulillah. Di tempat lain plastik. Di Polres Siak ini asli, Masya Allah. Yang pertama yang dilatih bulan puasa adalah menahan marah. Menahan apa? Waktu gula turun, tidak minum teh manis, tidak minum kopi, tidak minum bandrek, tidak makan nasi, gula turun. Ketika gula turun, emosi naik. Maka ketika emosi naik di bulan puasa tak boleh marah-marah. Makanya kalau ada suami ibu yang marah-marah, ibu jangan marah. Kalau suami marah, ibu marah, apa yang terjadi? Mau dibawa kemana hubungan kita, Besti? Makanya kalau suami ibu marah, ibu jangan marah. Ibu cukup nyanyi saja. Saya ajarkan nyanyinya. Siap? Abang jangan marah-marah, nanti abang cepat mati. Nanti kalau suami marah, nyanyikan itu. Siap, Bu? Nah, bapak pun gitu juga. Kalau bini nampak mengamuk-ngamuk, suami kuncinya satu, diam aja. Menghadapi istri yang merepet, yang mengamuk, kuncinya tiga. Satu, diam. Yang kedua, diam. Yang ketiga, diam lagi. Karena kalau kalian lawan, gak selesai. Betul tak, Bu? Betul kata mereka. Jadi yang pertama ini menahan marah. Alhamdulillah Ustaz Somad, dulu suami saya ini tukang mengamuk, marah. Sekarang alhamdulillah Pak Ustaz. Gimana dia, Bu? Stroke Pak Ustaz. Mudah-mudahan yang sakit-sakit sehat insyaallah. Amin. Amin. Kunci mendengar ceramah Ustaz Somad satu, jangan tersinggung. Kalau kebetulan mengena ke hati dia, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang meninggal. Ada yang tersinggung? Wah, takut orang yang mati. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu solawat, itu menenangkan hati. Makanya besok kalau suami ibu mengamuk-ngamuk, solawatkan dia. Sallallahu ala Muhammad. Gak mempan juga solawat, bacakan ayat kursi. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Gak juga mempan, ambilkan kursi. Pukulkan kepala dia. Janganlah kekerasan Pak Ustadz. Saya dikirimi video, ada mobil arahnya ke sana, tiba-tiba motor lawan arah, datang polisi pakai sepeda motor. Dia tak ada marah-marah, dia lembut pakai bahasa daerah. Kalau kebetulan di Jawa bahasa Jawa, kebetulan di Medan bahasa Batak, kebetulan di Siak bahasa Melayu, dia suruh pelan, ke sana ya Pak, ke sana ya Bu. Ternyata tidak semua masalah selesai dengan marah. Kalau bisa lah masalah ini selesai dengan marah, kita buat ada acara marah nasional. Tapi tidak berarti sehabis pengajian ini Bapak Ibu tak boleh marah. Saya nggak setuju juga, karena puasa itu bukan menghilangkan marah, menempatkan marah pada tempat. Pak Haji, ya tadi ku tengok bini Pak Haji diambil orang. Ikhlaskan. Itu bukan sabar, itu bongak, itu bodoh. Kita ini tetap kalau tempatnya marah, kita harus marah. Sawit kau diambil ninja, ikhlaskan. Habislah, mesti lapor ke Polres. Siap lapor? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud saya ini, ada orang yang marah tak pada tempatnya, sikit-sikit marah, sikit-sikit marah. Kebetulannya titelnya MM, mudah marah. Mohon maaf, yang kebetulan titelnya MM jangan marah. MM itu artinya Master Management.
Ustaz Somad nggak pernah marah. Tengoklah wajah saya yang lembut begini. Masa orangnya marah? Itu Ustaz, kalau kami dengar ceramah, kenapa bunyinya macam orang marah? Itu bukan salah orangnya, sound systemnya mantap, berapi-api dia. Saya ini sebetulnya aslinya lembut ngomong. Kalau aslinya, apalagi habis buka puasa, kalau yang ceramah marah-marah itu pas khutbah Jumat, lapar. Tapi kalau sore malam begini syahdu, sejuk, tenang, adem, ayam, tentram, insya Allah mudah-mudahan yang selama ini suka marah-marah, setelah dilatih 30 hari, gulanya rendah, turun gula, marah naik, bisa dia tahan. Datang orang ngajak dia kelahi, berani kau sama aku? Inni so'ib, 2 kali. Inni so'ib, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Pak polisi, berani bapak sama saya? Aku sedang puasa, aku sedang puasa. Habis buka puasa, aku pecahkan ginjal. Bulan puasa bukan bulan menumpuk amal. Bulan puasa adalah bulan pelatihan. Latihan yang pertama, latihan mengendalikan marah. Ibu kalau kebetulan marah sama suaminya, tarik nafas dari hidung. Bisa ditarik? Oke, kita praktekkan. 1, 2, 3, tarik. Jangan tahan lama-lama, keluar dari bawah. Tarik. Kalau kebetulan kita marahnya berdiri, duduk. Sunnah Nabi. Kata Nabi, kalau kau marah sedang berdiri, duduk. Kalau marahnya sedang duduk, baring. Nggak ada tempat tidur, duduk aja. Kalau kebetulan sedang marah karena dia gejolak api neraka, berwudu. Ambil air wudu. Bagus lagi mandi. Apalagi kalau di Sungai Siak. Mandi di Sungai Siak. Kalau saya mandi Sungai Siak, hilang marah saya Pak Ustaz. Apalagi kalau kau ke tengah. Bukan cuma marah kau hilang sekalian. Mandi dengan air dingin itu bagus. Makanya jangan marah. Karena kalau suami sudah marah-marah ke bini, apalagi yang keluar dari mulut itu bukan cuma binatang tapi kebun binatang, nanti untuk ngomong sudah nggak enak hati. Hati ibu pun sudah hancur berkeping. Galah patah bisa disambung, kaca peta bisa direkat. Hati yang sakit kemana obat akan dicari? So sweet my honey. Nah, makanya kalau marah itu pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Itu yang pertama, pelatihan menahan amarah. Yang kedua, Bapak Ibu pernah tak merasakan 6L? Apa itu Pak Ustaz? Lemah, letih, lesu, loyo, lunglai, letoy. Saya tengok Ustaz Somad itu kalau berjalan duduk macam mau mati. Tapi kalau udah megang mikrofon, hidup, menyala abangku. Kita kalau dalam keadaan down, lemah, lesu, letih, loyo, jangan makan suplemen. Jangan minum suplemen. Saya sudah dikasih tahu sama Pak Dokter Direktur Rumah Sakit Pekanbaru. Kalau Ustadz minum suplemen, makan suplemen, sekarang Ustadz segar. Nanti 10-20 tahun lagi ginjal Ustadz kena. Karena di dalamnya ada zat gula buatan, ada pengawet. Ginjal ini tak sanggup lagi menyaringnya. Jadi Ustadz pergi ke sana, pergi kemari, pergi ke sana, pergi kemari. Apalah yang Ustadz makan? Ketupek gulai paku. Apa yang Ustadz minum? Teh manis. Tadi minum teh manis. Di Polres Siak ini dikasih minum teh, tapi nggak ada gulanya. Pas saya minum, pahit. Cuman waktu ditanya, nggak, saya bilang pahit. Saya jaga harga diri juga kan. Kalau ditanya manis, Ustadz manis, saya bilang. Saya tanya sama sebelah, kenapa nggak manis? Ustadz, kalau di sini terasa pahit, tengok aja Polwan katanya. Oh, itu maksudnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua adalah latihan untuk tidak letoy, lunglai, loyo, lemas, lesu. Makan sahur pagi jam 4. Selambat-lambatnya 4.30. Sholat subuh jam 5. Masuk kerja jam 8. Bayarkan Bapak polisi ini.
kerja jam 8, tadi pagi mereka di Kuantan Singingi, tadi sore mereka di Kampar, habis itu datang ke Polres Siak, habis ini nanti mau pulang lagi malam ke Pekanbaru, besok tugas lagi. Jadi tidak bisa lemah, letih, lesu, loyo, lunglai. Mesti semangat. Ibu semangat? Bapak semangat? Masya Allah. Semangat ini apa yang membuat kita semangat? Bahwa bulan puasa bukan bulan lemas. Semakin besar masjidnya, semakin dingin AC-nya, semakin banyaklah. Pokoknya pergilah cari masjid, semakin besar masjid, semakin dingin AC, buka pintu, tengok bergelimpangan korban-korban Ukraina diserang oleh Rusia, bergelimpangan korban-korban Israel yang menyerang Palestina. Pas dibangunkan, bangun. Pandai pula dia menjawab, naumus shaim huwal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Ini hadis tak bisa dipakai. Hadis tentang tidurnya orang puasa adalah ibadah tak bisa dipakai, karena hadis yang bisa dipakai hadis memotivasi ibadah. Nabi perang Badar, jarak dari Madinah ke Badar 150 km. Dari Dayun ke Pekanbaru berapa kilo Pak Kapolres? 90. Nabi dari Madinah ke Badar 150 km naik kuda. Naik kuda 1 jam itu sama dengan push up 1000 kali. Umur Nabi waktu itu, Nabi dapat wahyu umur 40, berdakwah di Makkah 13 tahun, perang Badar tahun kedua. Berapakah umur Nabi waktu perang Badar? 55. Dapat wahyu 40, berdakwah 13, 53, dakwah 2 tahun di Madinah 52, 55, 53 tambah 2, umur 55 tahun. Nabi Muhammad umur 55 tahun jadi panglima perang bulan puasa. Bulan puasa hari Jumat tanggal 17 Ramadan, perang Badar, sehat walafiat, umur 55. Umat Nabi Muhammad umur 55 bawa map, habis medical check up, jantung koroner, diabetes mellitus, asam urat, asam lambung, asam kodeh, asam bau. Kita doakan ibu bapak semuanya sehat walafiat. Amin. Puasa bukan bulan tidur-tiduran. Datang Israel menyerang Mesir, Mesir melawan, Mesir menang. Dinobatkan satu kota, nama kotanya Ashir min Ramadan, 10 Ramadan, ada di Mesir. Nanti pulang panjang umur sehat badan kita pergi umroh, kita mampir ke Mesir insyaallah. Amin. Ongkos tanggung masing-masing. Ada kota 10 Ramadan. Kenapa disebut 10 Ramadan? Karena tanggal 10 Ramadan pasukan Mesir menang melawan Israel. Bulan Ramadan bulan berperang. Kita di Siak ini mau melawan apa Pak Ustadz? Melawan ninja tukang curi sawit. Melawan apa kita Pak Ustadz? Melawan orang yang memotong pohon-pohon kayu. Dengan apa? Green policing. Minum khamar dosa apa tak dosa? Dosa. Berjudi dosa apa tak dosa? Dosa. Tapi ada dosa yang lebih hebat. Apa dia? Dosa ekologi, dosa merusak alam, dosa memotong pokok kayu. Itu banjir yang ada di Aceh, turun air dari laut membawa batu-batu, kayu-kayu gelondongan turun ke bawah. Saya berdiri di depan Masjid Darul Mukhlisin di Aceh Tamiang, lebih setinggi gedung Polres Siak ini tumpukan kayu. Bukan kayu dicabut gajah. Kalau gajah mencabut kayu cuma 5 kayu bisa dia cabut 1 hari. Tapi kalau manusia mencabut 1 kali tanda tangannya 100 hektar tumbang tanah. Makanya saya seumur-umur hidup, sudah 28 tahun umur saya ini. Kenapa Bapak Ibu ketawa? Umur ini bukan masalah angka, masalah rasa.
Belum pernah saya mau diundang sholat istisqa minta hujan. Sekali pun tak pernah. Tanya Ustaz Tatang, tanya Ustaz Alnop dari Yayasan Tabung Wakaf Umat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa kami undang Ustaz Somad nanti di halaman kantor gubernur, di halaman rumah sakit, di Tanah Lapang. Kita mau istisqa karena kebakaran hutan. Anak kita mau sedang berasap Riau minta hujan. Kenapa Ustaz tak mau? Karena yang memotong hutan tuh ikut berdoa di situ. Pas giliran hujan tak turun, Ustaz disalahkan. Kenapa hujan tak turun? Itulah karena Ustaz Somad imamnya, cuma kata turun. Pas giliran hujan turun, apa kata dia? Karena doa saya itu. Nah, maka saya tak mau. Daripada kita dapat bengkaknya, alhamdulillah, green policing, menanam pokok bersama. Ustaz Somad, Pak Kapolda, Pak Rocky Gerung menanam pohon. Nanti pohonnya insya Allah besar. Waktu mereka anak-anak kecil ini nanti besar-besar mereka semua, mereka inilah yang akan menjaga pohon-pohon itu insya Allah. Pohon yang kami tanam kemarin dengan Pak Kapolda itu berumur 20-30 tahun. Tahun berapa Ustaz tanam? 2025. Nanti insya Allah kami akan bernaung di bawah pohonnya tahun 2055 insya Allah. 25, 35, 45, 55, 30 tahun yang lalu. 30 tahun akan datang, mereka sekarang kalau berumur 10, berarti mereka umur 40. Waktu itu kami nanti tegak di bawah pohon itu sudah menjadi pohon rindang, batangnya sudah diameter 3 drum besar insya Allah. Waktu itu Bapak Ibu udah meninggal. Saya masih hidup. Kalaupun kita mati, idza waqa'an ala ahidukumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasila, di tanganmu ada bibit korma, falyaghrisha, tanamkan. Hadis Nabi. Ibu misalnya sudah mau mati, judul lagunya setengah napasku pergi. Bahasa kita ongak-ongak bau. Sudah mau mati sudah. Jangan mati tidak menanamkan apa-apa. Kata Nabi, di tanganmu ada bibit korma, tanamkan. Untuk apa kita tanam? Kita tak akan mendapatkan benih, tidak akan mendapatkan buahnya. Kita menanam bukan untuk kita. Kalau kita mati, kebetulan kelapanya berbuah, di buahnya dimakan orang, pahalanya mengalir. Jadi yang namanya ibadah itu bukan cuma baca yasin, zikir, tahlil, baca Quran, puasa, tapi menanam tanaman juga adalah ibadah, dan memotong tanaman adalah dosa. Selama ini kalau berzina dosa, mencuri dosa, tapi merusak alam adalah dosa yang lebih dahsyat. Tuh, berapa rumah yang hilang di Aceh? 140.000 rumah hancur. Yang ngomong gak wakil gubernur, kata Pak Wakil Gubernur, saya tanya, berapa rumah yang hancur Pak? 140.000 rumah. Mudah-mudahan Riau aman, damai, adem, ayam, tentrem, baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Latihan menjaga marah sudah. Latihan untuk tidak ternampak letoy, lesu, lemah, lunglai sudah. Yang ketiga, latihan banyak-banyak sodako. Latihan banyak-banyak sodako. Kenapa latihan banyak sodako? Kalau sudah jam 12 siang, mau orang kaya, mau orang miskin, mau pejabat, mau diplomat, mau penjual tomat, mau Ustaz Somad, kalau sudah jam 12 siang pasti lapar melilit usus. Jam berapa kita makan? Jam 6.30 azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lapar kita cuman sampai azan maghrib. Tapi ada saudara kita, kawan kita, tetangga kita. Bagaimana cara menghitung tetangga? 40 rumah ke depan, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke belakang. Jangan sampai ada yang fakir miskin. Beli beras 10 kilo, beli minyak, beli gula, beli kopi, beli ikan sarden, beli tepung,
beli roti, ikat pakai plastik, antarkan semampu kita. Mampu 5, kasih 5, cari fakir miskin. Bapak belanja habis gajian, beli gula, minyak, beras, kopi, teh, ikan sarden, ikat.